Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Muslim dengan NIM 2517105 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai produk skripsi yang telah saya buat dengan judul Perancangan Media Pembelajaran Menggunakan Articulate Storyline 3 pada mata pelajaran Matematika kelas 7 di SMP Negeri 3 Tilatang Kamang. Langsung saja, berikut adalah file dari media pembelajaran matematika yang mana media pembelajaran ini sudah saya publish dalam bentuk file aplikasi dan juga nantinya berbasis web yang dapat diakses oleh peserta didik menggunakan beberapa perangkat keras seperti laptop maupun smartphone. Untuk membuka media pembelajaran matematika, caranya cukup mudah, yaitu dengan cara double klik pada file aplikasi yang sudah dipublish tadi. Nah, beginilah tampilan awal dari media pembelajaran matematika. Selanjutnya, saya akan membuka media pembelajaran matematika ini pada web browser, di mana saya sudah menyiapkan link yang sebelumnya media pembelajaran ini sudah dikonvers dari HTML5 ke website. Caranya dengan membuka web browser, langsung saja link tadi dibuka dan tampillah media pembelajaran matematika pada web browser. Selanjutnya, pada halaman awal media pembelajaran ini terdapat tombol sebelumnya dan berikutnya pada bagian kanan bawah, di mana jika tombol sebelumnya ini diklik, maka akan kembali pada halaman sebelumnya. Begitu juga sebaliknya jika tombol berikutnya diklik. Dan pada sisi bagian kiri yaitu terdapat menu, di mana menu ini akan mengarahkan kita pada bagian-bagian yang terdapat pada media pembelajaran matematika ini. Dan juga kita dapat men-share menu mana yang akan kita inginkan. Selanjutnya, pada bagian bawah juga terdapat tombol volume dari media pembelajaran. Langkah selanjutnya, silahkan pengguna mengetikkan nama pada kolom yang telah disediakan. Setelah mengetikkan nama, langsung saja pengguna mengklik tombol mulai. Nah, selamat datang di media pembelajaran matematika, di mana pada halaman ini terdapat yang pertama ada tombol petunjuk penggunaan media. Langsung saja kita lihat. Nah, petunjuk penggunaan media. Pada halaman ini nantinya akan memberikan informasi kepada pengguna mengenai cara atau petunjuk penggunaan media pembelajaran matematika ini. Nah, pada halaman ini juga nantinya akan disediakan tombol panah yang bertujuan untuk melihat petunjuk selanjutnya, dan juga tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lanjut saja.
Nah, petunjuk selanjutnya yaitu pengguna akan diarahkan untuk mengklik tombol "Ayo belajar" untuk memulai. Nah, petunjuk selanjutnya yaitu terdapat fungsi-fungsi button. Caranya kita arahkan kursor untuk melihat fungsi button atau tombol yang terdapat pada media. Caranya cukup pengguna mengarahkan kursor ke marker. Tanda tanya hitam ini namanya marker. Jika kita arahkan kursor ke marker ini, maka akan muncul judulnya bahwa tombol itu adalah tombol petunjuk. Dan jika pengguna mengklik, maka akan muncul bahwa informasi tombol petunjuk ini berfungsi untuk menampilkan petunjuk dari penggunaan media pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kembali. Untuk mengetahui apa fungsi dari tombol kembali ini, caranya sama, kita arahkan kursor ke marker, maka akan tampil bahwa fungsi dari tombol kembali ini yaitu untuk kembali pada slide awal. Begitu juga untuk mengetahui fungsi-fungsi tombol yang lainnya. Selanjutnya, pengguna dapat kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, untuk tombol yang kedua yaitu tombol "Ayo belajar". Nah, tombol ini akan mengarahkan kita kepada menu utama yang ada pada media pembelajaran ini. Langsung saja diklik menu. Nah, pada menu utama media pembelajaran matematika ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu terdapat tombol kompetensi, ada bagian materi, video pembelajaran, dan kuis, tes, dan yang terakhir yaitu profil. Nah, yang pertama, pengguna dapat melihat kompetensi dari mata pelajaran matematika kelas 7. Caranya cukup mengklik tombol kompetensi. Nah, maka akan muncul informasi bahwa kompetensi inti dari mata pelajaran matematika yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan begitu juga selanjutnya terdapat 4 kompetensi. Selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Selanjutnya juga terdapat indikator sesuai dengan RPP, yaitu terdapat 5 bagian indikator.
Selanjutnya, pengguna dapat kembali ke menu utama. Lanjut untuk materi. Untuk materi kelas 7 SMP Negeri 3 Telatang Kamang pada mata pelajaran matematika semester 1, yaitu terdapat beberapa bagian. Nah, di sini pengguna cukup mengklik untuk materi mana yang ingin dilihat atau dipelajari kembali. Sebagai contoh yaitu mengenai pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Contohnya dapat kita lihat pada garis bilangan berikut ini, di mana bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif terdiri dari -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Dan yang terakhir terdapat bilangan 0. Pada penjelasan materi bilangan bulat ini juga terdapat beberapa tombol, yaitu yang pertama tombol panah yang artinya lanjut ke halaman berikutnya, dan juga ada panah kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita lanjutkan untuk materi bilangan bulat. Bilangan bulat. Rumusnya, jika positif bertemu dengan positif, maka hasilnya positif. Selanjutnya, jika positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Dan yang terakhir, jika negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya negatif. Dengan catatan, bertemu dalam artinya dikali atau dibagi. Nah, selanjutnya pengguna dapat untuk lanjut ke halaman berikutnya dan juga kembali. Nah, untuk saat ini dicoba untuk materi selanjutnya, yaitu mungkin garis bilangan. Menentukan ukuran pada bilangan menggunakan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan merupakan suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik Suara dapat tertentu diperkecil yang atau berjarak dihilangkan. di sepanjang garis bilangan ini. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini. Garis bilangan terdiri dari 0, bilangan 0, bilangan positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangan negatif terdiri dari -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut juga dengan bilangan asli. Sedangkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut juga dengan bilangan cacah.
Nah, apabila nantinya pada media pembelajaran terdapat marker seperti ini, artinya berupa informasi. Kita dapat lanjut ke pembahasan selanjutnya. Contoh, min 3 ditambah 4 sama dengan, setelah kita buat garis bilangan, langkah awal kita mulai bergerak dari angka 0. Ingat, kalau positif kita bergerak ke arah kanan dan negatif kita bergerak ke arah kiri. Di sini soalnya min 3. Jadi dari 0 kita bergerak ke kiri 3 langkah. Selanjutnya plus 4. Bergerak ke kanan 4 langkah. Dan untuk hasilnya dihitung dari angka 0 menuju langkah akhir, yaitu terdapat 1 langkah ke arah kanan, positif 1. Untuk materi selanjutnya, yaitu mungkin mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Sebelumnya, Ibu menjelaskan terlebih dahulu apa itu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 3, 1/2. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 3, sedangkan 1/2 adalah pecahan biasa, di mana 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Ketika keduanya digabungkan, maka akan menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah bilangan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Misalnya 8/5, di mana 8 adalah pembilang lebih besar dari penyebutnya, yaitu 5. Nah, jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 5/8, maka tidak bisa kita ubah ke pecahan campuran. Jadi, pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Terdapat 2 cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalnya dengan soal 8/3. Cara yang pertama yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. 8 dibagi 3. Caranya kita cari 3 dikalikan berapa hasilnya 8 atau mendekati 8. Ya, dikalikan dengan 2. 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Sekarang kurangkan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, hasilnya yang 2 dipindahkan ke depan, sedangkan angka sisa sebagai pembilang dan untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 8/3 pecahan campurannya 2/3. Selanjutnya, cara yang kedua dengan mengurangkan pembilang dan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya.
Jadi dikurangkan 8 dikurang 3 sama dengan 5. 5 masih bisa kita kurangkan dengan 3. Hasilnya 2. 2 sudah merupakan yang terkecil atau tidak bisa lagi dikurangkan dengan 3. Sekarang kita hitung berapa kali kita kurangkan. 1, 2. Karena 2 kali, kita pindahkan 2 ke depan. Sedangkan sisa sebagai pembilang dan penyebutnya tetap. Maka hasilnya yaitu sama dengan cara yang pertama, yaitu 2, 2/3. Sebaliknya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalnya dengan contoh soal 2, 2/3. Caranya, pertama, penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambah dengan pembilangnya. 3 dikali 2 ditambah 2 per penyebutnya tetap sama, yaitu 3, sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8/3. Jadi, 2/3 pecahan biasanya adalah 8/3. Selanjutnya, pada halaman materi kita juga dapat kembali ke menu utama. Nah, untuk selanjutnya yaitu video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran mengenai bilangan bulat ini, terdapat marker seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Caranya kita mengarahkan kursor ke marker tersebut dan klik satu kali, maka akan muncul beberapa video pembelajaran mengenai bilangan bulat, pecahan, atau mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya, dan juga terdapat beberapa video lainnya. Sebagai contoh, misalnya video mengubah pecahan biasa ke pecahan persen dan sebaliknya. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya, yaitu cara mengubah persen ke pecahan biasa. Kali ini Ibu akan mengajarkan 3 cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Silahkan adik-adik perhatikan videonya dari awal sampai akhir, supaya nanti kalian bisa mengerti dengan baik dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang untuk kalian praktekkan. Oke, kita mulai ke cara yang Nah, pada halaman video pembelajaran juga terdapat tombol untuk kembali menuju menu utama. Selanjutnya yaitu menu kuis. Nah, di mana menu kuis ini juga terdapat
tombol petunjuk, dan tombol main. Sebelum kita mulai kuis, kita lihat petunjuk mengerjakan kuis terlebih dahulu. Petunjuk mengerjakan soal. Nah, kita sudah melihat tampilan awal pada kuis. Nah, selanjutnya juga terdapat tombol menu untuk kembali ke menu utama. Dan untuk petunjuk selanjutnya yaitu pengguna akan diarahkan ke bagian kuis yang ingin dijawab, karena bagian ini akan merujuk kepada pembagian-pembagian submateri sesuai dengan RPP, dan juga terdapat tombol kembali yang berfungsi untuk kembali ke slide sebelumnya. Untuk petunjuk soal selanjutnya, setelah memilih bagian soal, pengguna akan diarahkan ke slide untuk menjawab soal dengan syarat harus mengetikkan nama untuk memulai. Juga terdapat tombol mulai untuk memulai menjawab soal. Nah, untuk petunjuk selanjutnya yaitu jawablah soal yang dianggap benar dengan cara mengklik jawaban yang dianggap benar. Nah, pada lembar jawabannya nanti akan terdapat tombol kembali yang berfungsi untuk kembali ke slide awal, bukan ke slide sebelumnya. Dan petunjuk selanjutnya, pada halaman akhir setelah menjawab soal akan tampil skor, tinjau kuis, bahkan pengguna juga dapat mengulang kuis. Kembali, gunakan tombol kembali. Nah, untuk tombol yang kedua yaitu tombol main, untuk memulai mengerjakan soal kuis. Terus saja diklik. Nah, pada kuis terdapat beberapa bagian. Nah, bagian ini terdiri dari sub-sub materi sesuai dengan RPP. Nah, sebagai contoh kita akan mengerjakan soal bagian 3. Caranya cukup mudah, langsung saja diklik ke bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini yaitu bilangan bulat dan pecahan, yakni dengan submaterinya mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk bilangan desimal dan sebaliknya secara teliti dan tepat. Yang kedua, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya dengan cermat dan teliti. Nah, untuk memulai kuis, silahkan pengguna mengetikkan nama, lalu mengklik tombol mulai. Nah, inilah tampilan dari kuis. Nah, kita coba, dan di sini saya memilih secara acak saja. Maaf, sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa setelah pengguna mengklik jawaban yang dirasa adalah jawaban yang benar,
maka di kanan bawah terdapat tombol kirim. Nah, pengguna dapat mengklik tombol kirim untuk mengirim jawaban yang sudah dianggap benar. Dan selanjutnya akan muncul tampilan bahwa pilihan yang pengguna klik yaitu benar atau salah. Nah, pada akhir halaman kuis yaitu terdapat nama Elsa Putri Muslim kelas 7 bahwa hasilnya yaitu 60 poin dari batas nilai yaitu 75% dan 150 poin. Nah, setelah melakukan kuis ini, pengguna juga dapat mengulang kuis serta meninjau soal-soal mana saja yang salah atau benar. Sebagai contoh, kita mengulangi kuis sebagai contohnya. Selanjutnya kita kembali ke halaman awal. Selanjutnya kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu menu tes. Nah, bedanya dengan kuis tadi yaitu tes ini merupakan keseluruhan dari sub-sub materi yang sudah dipelajari, di mana terdiri dari 20 soal dengan durasinya 60 menit. Untuk cara menjawab soalnya sama dengan menjawab soal pada kuis. Yang pertama dengan mengetikkan nama pengguna. Selanjutnya mengklik tombol mulai dan memilih jawaban yang dianggap benar, dan di bagian akhir juga terdapat skor. Dengan catatan tes ini memiliki waktu yaitu 60 menit. Untuk selanjutnya kembali ke menu utama. Dan untuk menu yang terakhir yaitu terdapat menu profil. Nah, pada menu profil ini berisikan segala informasi mengenai si perancang media pembelajaran matematika ini. Selanjutnya kembali ke menu utama. Nah, dan demikianlah penjelasan mengenai media pembelajaran matematika untuk SMP Negeri 3 Telatang Kamang kelas 7 semester 1. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.